Nah, Mas Adri, Ya, terkait dengan sepak bola. Nah, apa sih teknik-teknik dasar yang harus dikuasai mulai awal hingga kita bisa bermain sepak bola dengan baik itu apa saja? ya. Tekniknya itu menurut saya ada tiga ya. Yang pertama adalah passing yang jelas ya, karena Passing, modal utama pemain sepak bola itu adalah passing. passing, Yang kedua adalah kontrol, control. ya. Yang ketiga adalah capping. Capping inilah Ah, cara pemain untuk membelokkan bola. Dia mau ke arah iya. kanan atau ke arah kiri, Oh, itu gitu. namanya capping. Kemudian kontrol adalah cara pemain untuk Heeh. menghentikan bola, untuk menjinakkan bola, baik itu bola liar Hmm, ataupun bola passing dari teman. Itu benar. adalah kalau tiga ini bisa dikuasai, saya rasa eh, pemain akan mampu menguasai permainan mereka sendiri untuk mengalirkan permainan yang diinginkan oleh pelatih, diinginkan Hmm, oleh tim. Inilah teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain sepak bola. memang harus ini ya, Ya, ini diharuskan, adalah saya diwajibkan. rasa wajib ya, walaupun tidak 100% Hmm, pemain punya, ya, tapi setidaknya tapi jangan kurang di bawah ya, 75%. mengerti, mengerti lah Ya, ibaratnya ya. harus seperti itu. Kalau Nah, ibaratkan passing, passing itu kan kita kan kalau nggak tahu passing itu seperti apa, itu passing ini dasarnya adalah menggunakan kaki bagian dalam yang ya. Jadi dalam. menggunakan kaki Mm. bagian dalam, kemudian tidak menggunakan kaki bagian luar. Karena passing Oh, itu kemudian gini, kenapa kita mengatakan bahwasanya mereka harus punya dasar? hmm, Ya, ketika dasarnya adalah passing yang kita bentuk lebih dulu, artinya mereka harus melakukannya dengan benar. yang benar. Sekali lagi dengan benar artinya kita gunakan dia, kita ajarkan dia passing dasar dulu. Dasar dulu seperti Dasarnya apa seperti itu? apa? Menggunakan kaki Oh, bagian kakak dalam, bagian dalam. dan kita harus benarkan mereka. Andai kata ada yang salah, kita harus cut-nya, harus potong. Cut, atau mungkin oke, berhenti, stop. Hmm. Kamu salah. Cara kamu salah melakukan passing. Yang benar itu seperti ini. Ah, berarti harus bagian dalam ya? Ya, harus kaki bagian Oh, dalam. harus, oh ya. Kalau misalkan pakai punggung kaki itu apa? Ya, itu dinamakan dengan shooting ya. Oh, syuting. Shooting Beda adalah lagi itu ya? beda lagi. Shooting Oh, ini, ya ya. kayak begini. Apakah shooting tidak penting dalam sepak bola? Ya, seharusnya penting ya. Penting. Karena apa? Menggunakan punggung kaki. Karena shooting ini juga akan bervariasi nantinya. Kalau yang menggunakan adalah pemain belakang untuk mengangkat bola ke depan, mereka menggunakan bagian punggung kaki Punggung atau kaki. biasa dikatakan dengan kaki luar ya. Nah, apakah kalau misalkan kita menendang bisa dikatakan syuting itu apakah itu harus dengan punggung kaki? Wajib, Wajib. karena Oh, yang keluar nanti akan power ya. power. Kalau misalkan kita pakai yang pakai bagian dalam, Ya, nanti artinya namanya jadi berbeda oh ketika berbeda dia lagi. ketika pemain itu menggunakan shooting kemudian ke arah gawang, Hmm? itu akhirnya menjadi sebuah shooting ya. Oh, syuting. Tembakan yang ke arah gawang. Tapi kalau pemain belakang mengangkat bola, akhirnya long pass. Oh, Tapi seperti itu. sama-sama menggunakan punggung kaki. Iya, Cuman beda istilahnya aja beda beda. istilah gitu Nah, ya. kemudian kalau pemain apakah harus shooting ketika memasukkan Hmm, bola ke gawang? Tidak harus. tidak harus. Karena bisa menggunakan flashing. Yang menggunakan Flashing. kaki bagian dalam artinya berubah lagi jadi flashing Hmm, ketika dia flashing. masukkan bola. Oh, gitu. Tapi kalau dasar dari semua adalah passing. Masih. Seperti itu. Memang Nah, benar-benar harus menguasai ya. wajib passing Wajib adalah banget. senjata utama bagi pemain sepak bola untuk mengalirkan serangan yang mereka punya. Itu kan buat operan gitu ya Ya, sama buat umpan ke apa. lawan, kalau passingnya Ah, buruk, otomatis passingnya jangankan nyampe ke teman. heeh, Nah, pasti melenceng sudah. Kalau melenceng. passingnya Iya, tidak seperti pas. itu. Akan Gitu. sulit untuk menyetak gol lah ibaratnya Ya, seperti itu. ya, bayangkan saja kalau 11 pemain ini tidak Hmm. dibekali dengan passing yang bagus, otomatis bagaimana cara mereka bermain? Ah, ya Passing benar juga. operannya ke teman saja sudah Benar-benar. salah. Lalu bagaimana cara mereka Nah, membentuk itu. permainan? Gimana cara kita untuk menyerangnya, Ya, menyerang ke arah lawan, bertahan, semua kan harus seperti itu. menggunakan passing. Sih. Gitu. Sama Terus juga dengan kontrol ya. kontrol. Kontrol itu juga harus Wajib itu penting, ya? wajib, harus Ber- dikuasai. hmm. Kalau kontrolnya buruk, bagaimana dia menghentikan bola dari Oh, teman? gitu. Menerima operan dari teman juga akan sangat sulit kalau nggak punya Hmm. kontrol. Lalu capping bagaimana? Main bola nggak akan mungkin lurus terus Hmm. toh. Ada kelokan. Ini yang dimaksudkan capping ketika pemain bola kemudian dia membelokkan arah bola Oh, dengan gitu. kakinya. Mau bagian dalam kayak mau bagian luar, ini yang dinamakan Tapi capping. berarti dalam istilahnya
tipuan lah ibaratnya. Tipuan. Istilahnya kalau katanya Valentino, ini pasal 328. 328 apa itu Mas? Saya penipuan. penipuan. Seperti itu. Waduh. Ya, Tapi ini bukan penipuan yang seperti itu ya. Penipuan dalam artian ya skill kita. Apakah skill tidak penting di sepak bola? Ya pasti penting. Pasti penting sekali. Hal lain ya yang nantinya harus sambil jalan lah. Sambil jalan itu berarti kalau dasarnya itu ya itu tadi ya. Ya dasarnya ada keeping, ada passing, ada kontrol, itu harus mereka punya. Nah, kontrol bola ini yang dasarnya itu apa? Yang pertama harus kaki bagian dalam. Bagian dalam lagi. Ya, tapi ada teknik tertentu untuk menghentikan ini. Benar menggunakan bagian dalam, tapi kita harus tarik kaki sedikit agar bola tidak terlalu istilahnya tidak terlalu liar lah jatuhnya. Ini juga harus dilakukan dengan benar. Sama-sama menggunakan kaki bagian dalam. Kemudian cara dia melakukan tapi didorong ke depan, artinya bola akan tambah jauh, nggak tambah jauh. Tapi kalau kakinya ditarik ke belakang, otomatis bola akan berhenti. Nah, sama-sama menggunakan kaki bagian dalam, tapi kontrol ini punya teknik. Tekniknya yang berbeda gitu. Tekniknya yang berbeda. Berarti ada tekniknya juga ada yang misalkan bola lambung. Ya. Kita itu ada bola, berarti kita kontrol, kita hentikan dengan cara yang berbeda ya. Dengan cara yang berbeda. Kontrol pun macam-macam, ada yang pakai kepala, pakai dada, pakai paha atau apalah. Yang penting, nah, makanya bedanya passing sama kontrol. Kalau passing harus menggunakan ayunan kaki bagian dalam, kalau kontrol harus menarik kaki bagian dalam. Nah, itu bedanya. Menariknya. Ya. Nah, itu latihannya itu bagaimana agar kita bisa memaksimalkan kontrol kita? Nah, yang pertama adalah latihan sepak bola itu ada yang menggunakan pergerakan tanpa bola ya. Kemudian menggunakan prakteknya pakai bola. Lalu pergerakan praktek yang tidak pakai bola seperti apa? Sudah diterapkan dalam sebuah senam samba ya. Senam samba adalah zigzagnya. Zigzag ini dibentuk untuk dia gesturnya agar lebih lentur. Prakteknya ketika dia bawa bola seperti dribbling, kan menggunakan zigzag ke kanan, ke kiri. Dibentuk dari awal ketika dia menggunakan tanpa bola. Dari kun tadi ya, atau mungkin dari tiang tadi, kita suruh dia zigzag. Kemudian setelah dia agak mahir, kita suruh dia pakai bola. Seperti apa? Apakah sama dengan dia tidak menggunakan bola, kemudian menggunakan bola pakai apa? Sama seperti passing tadi. Di senam samba di gerakan keempat, itu ada namanya passing. Jadi passing aja tanpa bola, angin aja. Kalau gesturnya dia betul, pasti ketika pakai bola dia betul. Tapi kalau gesturnya dia salah, passing aja tanpa bola sudah salah, pasti dia pakai bola juga akan salah. Itu berarti harus mengulang lagi ya? Ya harus. Apa itu gini, kalau misalkan melatih bola, itu apa kita harus semuanya dipelajari langsung? Apa itu step by step? Iya, step by step dulu. Kalau saya gini ya, setiap pelatih pasti punya cara tersendiri ya, punya materi atau metode tersendiri. Kalau saya lebih ini, saya selesaikan dulu materi saya. Misalnya hari kan ada 4 ya, ada 4 jadwal, jadi Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu. Selasa sama Kamis saya fokuskan kemana? Ke fisik atau bagaimana? Kalau Selasa Kamis saya fokuskan ke fisik, artinya Sabtu Minggu harus ke teknik. Gitu. Kalau teknik saya ambil mana dulu? Saya ambil passingnya, kontrolnya, atau mungkin cappingnya dulu, atau mungkin tiga-tiganya. Nah, setelah itu, ataukah metodenya, materi dari metodenya kita gabung sekalian, mulai dari passing, kontrol, capping, kita jadikan satu materi. Atau mungkin kita ambil satu-satu, itu dengan cara tersendiri masing-masing pelatih. Tapi kita harus sebagai pelatih pasti punya target.